fire through the sky, dreams of peaks beyond the clouds. Semua tahu kalau dalam waktu dekat Malaysia yang bekerja sama dengan pihak AFF telah melakukan gebrakan besar dengan mendatangkan Manchester United untuk uji coba. Yang mana agenda itu termaksud bagian dari rencana tur pramusim MU di wilayah Asia. Tentu saja harapannya adalah baik Malaysia ataupun AFF bisa mendapatkan atensi besar dari dunia. Apalagi yang akan bertanding melawan MU adalah All Stars ASEAN. Namun bagi sebagian besar fans di Indonesia, kabar itu ya sekilas biasa aja, kecuali mungkin buat fans MU yang ada di sini. Lebih dari itu, alasannya pun juga masuk akal, karena ketimbang buang duit buat nonton laga itu, mendingan duitnya dipakai buat war tiket timnas Indonesia versus China yang jarak matchnya cuma selang seminggu. Kecuali kalau yang duitnya turah-turah, ya udah monggo, toh semua bebas menentukan pilihan, kan gitu. Nah, PSSI sendiri juga telah ambil tindakan dengan cuma memasukkan nama Asnawi serta Ferrari sebagai bagian dari partisipasi. Karena ya akan sangat riskan kalau yang dikirim adalah pemain yang saat ini jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Dan gongnya, langkah dari Indonesia ternyata juga diikuti oleh beberapa klub yang dibela oleh para pemain yang tergabung di ASEAN All Stars. Tentu saja ini semakin membuat pihak panitia panik karena di satu sisi tiketnya sampai narasi ini dibuat juga belum sold out, walaupun itu udah membawa nama Manchester United. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars. Sebagai pemain bola, khususnya yang cuman berkutat di level Asia Tenggara, bisa bermain melawan tim yang punya nama besar seperti Manchester United tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena ya momen-momen kayak gini terbilang langka. Maka dari itu, bagi sebagian pemain yang terpilih masuk ke skuad ASEAN All Stars, ya mereka tampak happy pol dong bisa ngelawan tim seperti MU. Nah, untuk saat ini udah ada 17 nama nih yang udah masuk list sebagai skuad sementara. Nah, jika kita perhatikan lebih seksama, ada cukup banyak negara yang ternyata memilih menyumbangkan para pemain utama mereka. Salah satunya adalah Vietnam, karena mereka memilih Nguyen Quang Hai sebagai salah satu pemain untuk bergabung ke tim ASEAN All Stars. Tak hanya Vietnam, langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia ketika mereka menyumbangkan Ezequiel Aguero, yang mana itu adalah salah satu pemain naturalisasi dari mereka. Namun yang patut disayangkan, gak ada nama Arif Aiman yang disebut sebagai salah satu talenta muda terbaik ASEAN saat ini. Sedangkan Indonesia ya tadi, cuman ngirim 2 yaitu Asnawi dan Ferrari, udah. Padahal kabarnya AFF request paling enggak di tiap lini pemain utama dari timnas Indonesia itu harus ada. Seperti di posisi back, Cheises adalah nama favorit, lalu gelandang, Marcelino ataupun Tom Haye. Sedangkan di depan, jelas Ole Rummenigge adalah yang diutamakan. Namun kembali lagi, PSSI nggak mau ambil risiko mengingat sekitar sepekan kemudian Indonesia harus tanding melawan China. Dan daripada aneh-aneh, mendingan sisa waktu yang ada digunakan buat TC, kan gitu. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Lebih lanjut, rupanya langkah yang diambil PSSI sedikit banyak juga mulai ditirukan oleh yang lainnya. Di mana salah satunya adalah klub divisi 2 Denmark, Odense Bold Club. Yap, setelah melihat sikon yang ada, akhirnya klub tersebut melarang pemainnya, yakni Nicolas Mikkelsen, untuk bergabung ke ASEAN All Stars. Dalam laporan media Thailand, Thariat, pihak Odense Bold Club tidak akan melepaskan pemain keturunan Norwegia itu untuk membela ASEAN All Stars melawan Manchester United karena itu bukanlah pertandingan resmi di bawah naungan FIFA. Odense Bold Club tolak peluang untuk melepas Nicolas Mikkelsen membela ASEAN All Stars lawan Manchester United. Laporan terbaru mengatakan bahwa Nicolas Mikkelsen tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut karena pihak agensi tidak mengizinkannya. Mereka menganggap ini bukan permainan resmi, tulis media Thairat pada artikelnya. Yap, tentu saja keputusan itu cukup masuk akal. Dan bila AFF protes, maka pihak Odense juga memiliki pembelaan yang valid. Hal itu lantaran pada tanggal 24 Mei, mereka masih bermain di babak playoff. Dan tenaga Mikkelsen pastinya masih sangat dibutuhkan karena dirinya adalah pemain utama. Tentu saja dengan batalnya Mikkelsen bergabung ke ASEAN All Stars,
diketahui membuat Thailand yang baru menyumbangkan 2 pemain juga mikir-mikir. Soal pengganti dari Mikkelsen dalam hal ini belum ada info lagi, karena pihak AFF juga harus berbicara dengan Federasi Sepak Bola Thailand terlebih dahulu. Yap, dengan adanya kabar tersebut bisa jadi membuat minat penonton jadi makin turun. Sebab banyak pemain-pemain yang secara kualitas sebenarnya adalah yang terbaik, namun sebagian besar dari mereka justru nggak ikut. Faktor lainnya tentu saja soal jadwal pertandingan yang dirasa kurang pas, khususnya ya buat pemain timnas Indonesia. Karena ya tadi, mepet banget sama jadwal round 3. Jadi mau nggak mau PSSI harus ambil keputusan berdasarkan skala prioritas, kan gitu. Dan faktanya nggak semua Liga Eropa pada tanggal 28 Mei mendatang kompetisinya udah kelar. Karena buktinya, tim Odense masih bermain sehingga mereka memilih tak melepas Mikkelsen untuk bergabung ke ASEAN All-Stars. Yang mana masalah itu juga sebenarnya bisa menghantui Indonesia karena pemain-pemain seperti Emil Audero hingga Tom Haye bisa jadi telat datang andai tim mereka masuk babak playoff. Kalau Palermo buat jalur promosi, kalau Almere City buat jalur lolos degradasi. Dan dari semua itu alasan yang mungkin nggak bisa dibantah adalah soal performa MU musim ini sendiri yang bapuk. Ya emang mereka masih survive di Liga Eropa, tapi di Liga Inggris, walah jangan tanya bos, isin pol. Itulah kenapa MU yang sekarang dianggap gak seseksi beberapa tahun lalu. Ya gimana ya, punya kiper kocak, Maguire yang harusnya back malah justru lebih mantep daripada penyerang yang ada sekarang. Belum lagi masalah lainnya yang pokoknya gokil lah tim setan yang satu ini. Tapi ya semua masih bisa ada harapan kalau MU juara Liga Eropa musim ini. Kalau sampai kalah, nggak jamin deh kayaknya tiketnya bakal habis dan stadion bisa full house. Hegemony in our sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun, mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat semuanya. Dan soal itu Pak ET mungkin bisa ngasih tahu karena sebelum ini, tim kaliber Argentina yang baru aja jadi juara dunia bisa datang main enak pulang ceria. Publik happy, PSSI untung, pemain puas. Ya pokoknya oke pol deh. Tapi Mimin bicara gitu bukan berarti doain acaranya nggak sukses. Tetaplah, sebagai sesama ASEAN, kita wajib saling dukung, kan gitu. Cuma nih, skala prioritas itu bukan sesuatu yang naif buat dibicarakan. Untuk itu, buat para ASEAN mania, semoga lancar ya. Serta buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Mountains fade from view. Push past the edge of dawn. In this quest we have to do.